Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahma i'zaman wa ikbaran wa awsana bittarahumi lahuma kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina waghfir lahum warda anhum ridhan tuhillu bihi jawami'a ridwanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Allah di yaumil qiyamah. Amin. Hadratul Mukarram, guru kita bersama Al-Ustaz Jalaluddin Qutini. Hadratul Mukarram, guru kita bersama Al-Ustaz Haji Sultan Al-Ansari. Hadratul Mukarram, akhuna Ustaz Ahmad Hidayat. Hadratul Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja sekalian. Alhamdulillah, biiznillah wa bi'aunillah wa biqudratillah, kembali Allah menggerakkan hati kita, jiwa kita, raga kita semuanya untuk menghadiri rutinitas kita seperti biasa malam Jumat. Harapan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah amaliyah kita dari awal sampai dengan akhirnya mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para dulur sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam-malam Jumat yang lalu kita telah mempelajari dengan seksama tentang sahun qabla shalah, masih berkaitan dengan malam ini. Lalai sebelum melaksanakan sholat, kemudian sahun inda sholat, lalai ketika melaksanakan sholat. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita juga akan mempelajari dengan seksama tentang sahun ba'da sholat, sahun setelah melaksanakan sholat, lalai setelah melaksanakan sholat. Perlu kita ketahui bersama bahwa sholat merupakan suatu hal yang sangat inti dan pokok di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka sudah pasti dan sudah barang tentu seluruh amal ibadah yang lainnya akan menjadi baik dan benar. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita melaksanakan sholat tidak dengan cara yang benar atau fasadat atau rusak sholat kita,
maka sudah pasti dan sudah barang tentu amalan-amalan yang lain pun akan rusak dan tentu tidak benar. Dan sholat merupakan salah satu ibadah yang paling pertama kali dihisab ketika yaumil qiyamah nanti. Makanya mari kita betul-betul perhatikan sholat kita, karena hal ini senada dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda kita, baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang paling pertama kali dihisab, dihitung, ditimbang pada hari kiamat nanti itu adalah sholatnya. Fa in shaluhat, kalau sholatnya itu baik, benar, shaluha kullu amalihi, maka baik, benarlah semua amalan-amalannya. Fa in fasadat, kalau sholatnya itu rusak, nggak benar, fasada kullu amalihi, maka rusaklah semua amalnya. Oleh karena itu jangan sampai kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai setelah melaksanakan sholat. Jadi kita sholat pagi, siang, sore, dan malam, tapi maksiat tetap berjalan, ya. Atau dengan istilah yang sering kita dengar, ya, sudah nggak asing di telinga kita, ya, dengan singkatan STMJ, itu nggak asing lagi, ya. Padahal sejatinya sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sejatinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa sholat jalan, maksiat tetap jalan? Pasti ada yang nggak beres di dalam sholat itu. Pasti dia abai, ya. Dia tidak memperhatikan, boro-boro menyempurnakan sholatnya. 6 perkara yang harus diperhatikan dan disempurnakan supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan STMJ. Yang pertama itu adalah ayyah tamma wa yutimma syurutu sihhatis shalah. Harus memperhatikan dan menyempurnakan syarat-syarat daripada sahnya sholat. Selama ini kan kita nggak pernah memperhatikan. Terus saya sholat, ya sholat, tapi merhatiin nggak syarat sahnya sholat, ya. Kita abai, kita lalai di situ. Yang kedua, ayyah tamma wa yutimma arkanus shalah. Hendaknya memperhatikan dan menyempurnakan rukun-rukun daripada sholat. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bersama tentang syarat sahnya sholat dan rukun-rukunnya sholat. Mari kita bersama-sama kita praktekkan, kita perhatikan syarat sahnya sholat, kita sempurnakan rukun-rukun daripada sholat. Kemudian yang selanjutnya ayyah tamma wa yutimma sunnatun min sunanis shalah. Hendaknya memperhatikan dan menyempurnakan sunnah-sunnah daripada pelaksanaan sholat. Boro-boro kita merhatiin yang kayak gitunya, ya. Makanya
sedetil mungkin kita usahakan, kita upayakan, kita perhatikan semua itu supaya kita tidak STMJ. Kemudian selanjutnya adalah ayu adis sholat ala waktiha, berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya, gitu ya. Subuh tepat waktu, usahain ya. Zuhur, asar, maghrib bareng-bareng sama-sama ya, saling ngingetin aja ya. Kita sama-sama bareng-bareng saling mengingatkan. Terutama subuh ya. Kalau subuhnya udah tepat waktu, insya Allah kesananya akan mengikuti ya. Kuncinya di sholat subuh dulu. Sholat subuhnya usahain semuanya kita bareng-bareng tepat waktu gitu ya. Kemudian ayyuhsina muamalatahu fi hablin minallah wa hablin minan nas, hendaknya memperbaiki muamalahnya di dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian yang terakhir adalah ayyuhsina niyatahu taliban li ridaillahi wa li dzikrillah, agar memperbaiki niatnya ketika sholat itu adalah mengharap ridha Allah dan lidzikrillah, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Thaha ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Selama ini bahkan sering kita melaksanakan sholat itu hanya karena menggugurkan suatu kewajiban, hanya menggugurkan suatu kewajiban. Yang penting dah sholat, bukan sholat itu penting, yang penting sholat, gitu ya. Makanya aqimis sholat li dzikri, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku, bukan sekedar melaksanakan sholat atau menggugurkan kewajiban sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita semuanya ya, dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang sholihin dan sholehat, selalu menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa pembacaan zikir, takbir dan tahlil akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Jalaluddin. Guru ini kemudian selanjutnya pembacaan sunnatul turor dan pembacaan tarawih oleh Ustaz Jalaluddin dan Aula Ahmad Syahri dan Medi dan ada semuanya bacaan tarawih. Kemudian pembacaan doa akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Adi Sokor.